Kalau yang ternyata keluarnya kambing, maka yang dihitung menjadi batasan standar umur yang sah akla sininya. Berarti pakai standar bukan kambing, tetapi standar umur unta, yaitu minimal umur 5 tahun. Karena anak kambing tadi persilangan dari unta. Kalau keluar unta, qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na wa bi ulumihi wa bi asrarihi fit daraini amin. Qaluhu, bermula perkataannya musannaf, wasaniyu minal ibili malau khamsu sinina. Wasaniyu, bermula standar usia yang sah untuk berkurban, minal ibili, dari unta, ma ialah hewan, lahu ialah tetap bagi ma, khamsu sinina, bermula umur 5 tahun. Wasaniu secara lughat maksudnya adalah hewan yang giginya tanggal atau poel, yang mana gigi susunya tanggal dan tumbuh gigi permanen. Tetapi wasaniu merujuk pada standar usia yang sah atau umur yang sah untuk berkurban. Maka maksudnya dari wasaniu minal ibili mal khamsu sinina adalah standar umur unta yang sah untuk berkurban adalah umur 5 tahun. Walidzalika, dan karena kauluhu, qala, berkata siapa Syekhul Islam Syekh Zakaria Al-Ansari fil manhaji, di dalam kitab manhaj, wa ibilun khamsan, ai ialah maksudnya buluhu ibilin, sampainya umur unta khamsan akan 5 tahun. Di dalam kitab manhaj redaksinya wa ibilun khamsan, maksudnya untuk unta yang sah untuk berkurban adalah umur 5 tahun. Qaluhu, bermula perkataan yang musnad, wasaniyu, bermula umur yang sah untuk berkurban, minal baqari, dari sapi, ma ialah hewan, lahu ialah tetap bagi ma, sanatani, bermula umur 2 tahun, bahwa bermula wasaniyu minal baqar ila akhirih kasanil ma'zi, seperti umur 2 tahun dari kambing kacang atau kambing biasa, kama sebagaimana keterangan takut damak yang telah lewat apa mak. Maksudnya umur sapi yang sah untuk berkurban adalah umur 2 tahun. Begitu juga umur kambing kacang atau kambing biasa. Jadi kambing kacang atau kambing biasa umur yang sah untuk berkurban umur 2 tahun. Maka dari walsaniu sampai sini bisa disimpulkan kriteria usia minimal hewan atau asaniu untuk unta minimal genap 5 tahun, sapi dan kambing kacang minimal 2 tahun. Qaluhu, bermula berkata ayam musnad watuzi'u, dan mencukupi atau sah apa al-badanatu, seekor unta, wahia bermula al-badanatu, al-bairu ialah unta, minal ibili, dari salah satu jenis unta, zakaron ialah unta jantan, karena bermula ada apa al-ibil, au unsa atau unta betina, au unsa atau unta berkelamin ganda. Qatta'u, bermula tak, fiha, di dalam al-badanah, lil wahdati, untuk makna mufrad atau tunggal. Sumiat, dinamakan apa al-badanah, bidzalika, dengan al-badanah, littisa'i badaniha, karena besarnya badannya unta. Maksudnya watuzzu al-badanah, maksudnya sah seseorang berkurban dengan 1 ekor unta.
Al-badanah adalah, walaupun bentuknya ada tak di sini, ini bukan menunjuk tak marbutoh di sini, bukan menunjukkan mu'annas, tetapi wal lil wahdah, tunggal, berarti seekor unta. Lah al-badana ini tidak, selain menunjukkan mufrad seekor unta, juga tidak ini berlaku untuk unta jantan, unta betina, atau unta berkelamin ganda. Kenapa dinamakan al-badanah? Wasyumiyat bidzalika, karena badannya dianggap besar. Dalam bahasa Arab biasanya unta ini bahasa Arabnya banyak. Al-badana al-bair minal ibil. Ya, itu tidak penting dalam pembahasan fikih. Yang penting adalah kalau satu orang atau 7 orang berkurban dengan 1 ekor unta, hukumnya sah. Wa qaluhu, bermula perkataan yang musnad an sab'atin, ialah maksudnya an sab'ati ashkhasin, dari 7 orang. Ini maksudnya masih berhubungan dengan tadi. Wa tuzyu al badanatu an sab'atin. Seseorang yang berkurban dengan 1 ekor unta ini sah untuk 7 orang. Sab'ati buyutin, atau untuk 7 rumah tangga. Waya, bermula al badanatu bimanzilati sab'ati adhiyah, ialah berkedudukan sama dengan 7 ekor kambing yang dikurbankan. Jadi ketika seseorang berkurban dengan 1 ekor unta, ini kedudukannya sama seperti orang tadi berkurban dengan 7 ekor kambing. Fayulzimu, maka wajib kulla wahidin, setiap orang, minas sab'ati, dari 7 orang, apa at-tasadduqu, bersedekah, juz'in, dengan bagian, min khiswatihi, dari bagiannya wahid, kama, sebagaimana keterangan saya ia akan datang biqaulihi, di dalam perkataannya musannaf, wa yut'imu, dan memberi makan siapa orang yang berkurban, al fuqara, kepada orang-orang fakir, wal masakina, dan kepada orang-orang miskin. Maksudnya orang yang berkurban al badanah semisal 7 orang, maka masing-masing dari 7 orang tersebut wajib hukumnya mensedekahkan sebagian dari bagiannya. Semisal 1 orang adalah 1/7, 1/7, 1/7, maka bagiannya dia setiap 1 orang harus mensedekahkan bagian, tidak boleh diambil semuanya. Disedekahkan kepada siapa? Kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Walau istaroka, kelewatan. Wa fi makna sab'ati, dan ialah semakna dengan wa fi makna sab'ati, ialah maknanya as-sab'ah, syahsun, seseorang, tuliba, dituntut, minhu, dari syahsun, apa, seusiain, 7 kambing, li asbabin, karena beberapa sebab, muhtalifatin, yang berbeda-beda, disifati mu'annas. Asbab ini jamak taksir. Jamak taksir dihukumi mu'annas majasi. Kata matu'in, seperti denda sebab melanggar haji tamattu, wa kironin, dan haji kiron, wa tarkiromin, dan meninggalkan melempar jumroh, wa mabitin, dan meninggalkan mabit di Musdalifah, wa nahwi dzalika, dan semisal tamattu wa kiron ila akhirih. Tadi bahwasanya kalau 7 orang berkurban dengan seekor unta, hukumnya sah. Maka kalau seandainya ada seseorang ketika haji melanggar 7 aturan, 7 pelanggaran, semisal ia melanggar dalam aturan haji tamattu, melanggar aturan dalam haji qiron, tidak melempar jumrah, tidak bermalam di Musdalifah atau yang lain. Intinya ada 1 orang melanggar 7 ketentuan yang tidak boleh ketika ia haji. Maka 1 pelanggaran
itu 1 kambing. Kalau 7 berarti 7. Maka tidak harus orang ini mencari 7 kambing, boleh mencari 1 ekor unta atau 1 ekor kambing. Karena 1 ekor unta ini kedudukannya sama dengan 7 ekor kambing. Walaupun penyebab pelanggarannya berbeda-beda, maka tetap sah. Walau istaroka, dan seandainya berserikat apa aksar lebih dari min sab'atin dari 7 orang fi badanatin di dalam unta, lam tudzi maka tidak mencukupi apa aksar min sab'ati fi badana an wahidin dari seseorang minhum dari mereka. Semisal kan 1 unta maksimal 7 orang. Kok ternyata 1 unta kata lebih dari 7 orang, semisal 8, 1 unta untuk 8 orang, maka kesemua 8-nya ini tidak sah karena unta maksimalnya untuk 7 orang. Walau doha, dan seandainya berkurban siapa wahidun seseorang bibadanatin dengan unta, au baqaratin atau sapi, badala syatin dalam keadaan sebagai pengganti kambing, fazaidu maka bermula tambahan ala sabu'i atas 1/7 apa khobarnya tatawun ialah sedekah sunnah, yusrifu yang membagikan siapa wahid hu kepada tatawu masrifat tatawi sebagaimana pembagian sedekah sunnah, insyaat jika menghendaki siapa wahid. Seandainya ada seseorang ya, dia ingin berkurban tidak dengan kambing tapi dengan unta atau sapi ya. Jadi orang kaya semisal saya ya, udahlah saya mau berkurban dengan seekor sapi sendirian, maka boleh atau tidak boleh, tetapi perhitungannya 1/7-nya fazaidu ala sabi, maksudnya 1/6-nya, berarti 1/7-nya ini wajib disedekahkan kepada fakir miskin karena ia statusnya kurban. Tetapi 6/7-nya statusnya sunnah, terserah dia mau dimakan, mau dijual atau terserah dia. Saya ulang, saya semisal orang kaya ya, amin, kemudian saya ingin berkurban sendirian dengan seekor sapi, boleh atau tidak? Boleh. Sah atau tidak? Sah. 1/7-nya berstatus kurban. Kalau kurban wajib, maka tidak boleh dimakan dagingnya sedikit pun. Kalau kurban sunnah, maka 1/3 atau sedikit saja yang diambil, sisanya wajib disedekahkan. Lah, 1/6-nya dari 1 ekor kambing, 6/7-nya, maaf, 6/7-nya, 1/7-nya, kalau itu 1/7-nya ini berstatus sebagai kurban. Kalau ia kurban wajib, maka wajib disedekahkan semua dagingnya. Kalau sunnah, maka 1/3-nya untuk dirinya, selebihnya wajib disedekahkan. Itu 1/7-nya. Sisanya berarti 6/7. Lah, 6/7 dari daging sapinya ini sifatnya sedekah, terserah dia mau disedekahkan semuanya, mau dijual semuanya, mau dimaksudi, itu tidak apa-apa. Wal mutawallidu, bermula anak hewan, bena ibilin, di antara unta, wal ghonamin, dan kambing, maksudnya hewan persilangan. Anak hewan hasil persilangan antara unta dan kambing, la yuzi'u, tidak mencukupi atau tidak sah apa mutawallid an aksaro, dari lebih banyak, min wahidin, dari 1 orang, wa yu'tabaru, dan yang dianggap sah bidzalika, di dalam mutawallid, a'lasinina, ialah umur yang paling tinggi. Maksudnya hewan hasil persilangan antara unta dan kambing, semisal unta dan kambing dikawinkan, muncullah sebuah anak hasil persilangan keduanya, maka semisal keluarnya ini unta,
maka unta ini tidak boleh untuk 7 orang. Karena unta tadi, anak unta tadi hasil dari persilangan antara unta dan kambing. Kalau keluarnya kambing, ya boleh untuk 1 orang, jelas. Tetapi mengenai umurnya, kalau yang ternyata keluarnya kambing, maka yang dihitung menjadi batasan standar umur yang sah a'la sinina. Berarti pakai standar bukan kambing, tetapi standar umur unta, yaitu minimal umur 5 tahun. Karena anak kambing tadi persilangan dari unta. Kalau keluar unta, maka anak unta ini tidak boleh untuk 7 orang. Padahal unta ini boleh untuk 7 orang. Tapi karena anak unta yang nanti besar, ini boleh seharusnya untuk 7 orang. Tapi karena hasil persilangan, maka hanya boleh untuk 1 orang. Qaluhu, bermula perkataannya musannif. Ishtaraku, berserikat siapa mereka fitat hiyati di dalam berkurban. Biha dengan unta. Ai ialah maksudnya. Bil badanati dengan unta. Wa misluha, dan semisal, wa misluha ialah semisal tadhiyah menjadi khobar muqaddam. Al-hadyu dam atau pelanggaran dalam haji, wal aqiqatu dan aqiqah, wa hurma dan keduanya. Ini namanya tasyrikun niat. Maksudnya semisal ada 7 orang ya berkurban dengan seekor unta. Orang ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima niatnya berkurban. Orang ke-6 niatnya membayar denda karena melanggar peraturan haji. Orang ke-7 niatnya akikah. Apakah sah? Sah. At-taqidu, bermula pembatasan bitadhiyati dengan kalimat kurban li khususil maqami, karena berkesesuaian dengan tema kurban. Sawaun ialah sama saja. Ittafaqu, sepakat siapa orang 7 tadi, binail kurbati dengan niat kurban. Am ikhtalafu, atau berbeda siapa sab'ah fihi di dalam na'u kurban. Penyebutan tadi, penyebutan yang menyatakan ishtaraku tadhiyah, ishtaraku tadhiyah. Kata tadhiyah atau kata kurban, pembatasan kata tadhiyah ini kebetulan konsekuensi karena lagi bahas masalah kurban. Sebenarnya kenyataannya boleh seseorang ya ini berniat untuk ibadah atau selainnya. Maksudnya, semisal seseorang berkurban dengan 7 orang berkurban dengan unta, maka niatnya beda-beda, boleh nggak? Boleh. Kama idza qasoda, kama sebagaimana keterangan idza qasoda, apabila berniat, maksudnya idza qasada, apabila berniat siapa ba'dum sebagian orang 7 at-tadhiyata akan berkurban, wa ba'dum dan sebagian orang yang 7 al-hadya membayar dam haji atau umrah, wa ba'dum dan sebagian orang yang 7 al-aqiqata niat akikah. Jadi gambarannya semisal dari 7 orang tadi, katakanlah 3 orang niatnya kurban, 2 orang niatnya bayar dam, 2 orang lagi niatnya akikah. Boleh, boleh. Wa kadzalika, begitu juga idza qasada ila akhiri. Ma, bermula perkara lau aroda, seandainya menginginkan siapa ba'dum sebagian mereka orang yang 7 at-tadhiyata akan kurban, wa ba'duhum dan sebagian mereka al-akla makan, wa ba'dum dan sebagian mereka al-bai'a menjual dagingnya. Walau karena meskipun ada siapa ahadum sebagian orang 7 dimian kafir dimi, ialah kafir dim, kabarnya kan
tarfa'u kanal mubtada isman wal khabar tansibuhu kana Sayyidan Umar. Ya, itu kenapa dibaca nasab alasannya. Lam yakdah maka tidak cacat fima di dalam perkara kosoda yang bermaksud atau niat hu kepada siapa harus selain dimian min hiyatin dari berkurban wanawiha dan semisal ada orang berkurban 7 orang berkurban dengan unta, 2 orang niatnya berkurban, 2 orang lagi niatnya makan. Misal 3 orangnya niatnya dijual dagingnya, tapi dalam 3 orang yang terakhir ini ada kafir dhimmi, tetap niat-niat yang orang 6 sisanya ini tetap tidak rusak disebabkan walaupun ada kafir dhimmi di antara 7 orang tadi. Walahum dan ialah bagi mereka orang 7 qismatul lahmi bermula pembagian daging li'annaha karena sesungguhnya qismatul lahmi qismatul ifrozin pembagian apa nih? Pembagian yang serupa atau sepadan al-asoi menurut pendapat yang sahih kama sebagaimana keterangan fil majmu'i di dalam kitab Majmu' Muhadzab. Maksudnya ini ada lahu kismatul lahmi hak pembagian daging. Jadi setelah hewan kurban baik sapi atau unta disembelih 7 orang yang berserikat atau patungan memilih hak penuh untuk membagi daging mentah tersebut. Tujuannya untuk apa? Agar setiap peserta mendapatkan jatahnya secara pasti. Kemudian li'anna qismatul ifroz, maksudnya status hukum pembagiannya namanya qismatul ifroz, yaitu pemisahan hak terhadap barang yang setara atau serupa. Ilustrasinya seperti ini. Sama halnya dengan membagi 7 kg beras ke dalam 7 kantong masing-masing 1 kg. Konsekuensinya adalah karena daging dianggap sebagai barang yang serupa kualitasnya, proses pemotongannya dan pembagian berdasarkan timbangan dipandang sebagai pemisahan hak yang sudah ada, bukan sebuah transaksi jual beli. Maksudnya, gampangannya kalau ada 7 orang, maka setiap satunya ini dengan yang lainnya pembagiannya harus sepadan. Ini menurut pendapat yang asoh di dalam kitabnya Imam Nawawi Majmu' Muhadzab. Wal jazzari ialah bagi tukang jagal bai'u hissati bermula menjual bagiannya jazzar ba'da dalika sesudah kismah. Bagi penjaga yang mendapatkan daging, boleh dagingnya ini dijual. Qauluhu bermula perkataan musnad wa tunzi'u dan mencukupi atau sah apal bakaratu sapi ansab'atin dari 7 orang. Kadalika maksudnya apa? Maksudnya ishtaraku berserikat siapa kalian tadhiyati di dalam berkurban biha dengan baqarah ma'a anna dzalika maka sesungguhnya sab'ah laisa tidak ada apa dan qaidin dengan pembatasan kama sebagaimana keterangan ulima yang diketahui apa mimma dari perkara dari keterangan marro yang telah lewat apa maksudnya jelas 1 ekor sapi ini boleh dan sah untuk 7 orang. Ishtaraku fitat yabiyah. Maksudnya berarti ada 7 orang patungan beli 1 ekor sapi, maka kurbannya sah. Tetapi makna dari laysa biqadin ungkapan sab'atun ini bukan sebagai pembatas. Maksudnya boleh enggak orang di bawah 7 itu berkurban dengan sapi, hukumnya boleh. Maksudnya semisal 3 orang
3 orang berkurban dengan sapi sah nggak? Sah. Qauluhu wa tuzi'u ila ahi wallahu a'lam biswab.